Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everybody. How are you today? Okay, today we are going to learn about English grade 7, chapter 7. What is it for? Ya, jadi kita belajar bab 7 tentang apa gunanya ini. In this chapter, we will learn about, kita akan belajar tentang talk about routines. Jadi kegiatan yang menjadi kebiasaan ya, kegiatan rutin. Talk about what animals do. Kita akan belajar tentang apa saja yang dilakukan oleh hewan-hewan. Talk about the function of objects around you. Kita akan belajar tentang fungsi dari benda-benda yang ada di sekitar. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Attention, perhatian. Silakan tulis semua catatan yang ada di video berikut tanpa terkecuali ya teman-teman. Jadi semua yang ada di video ini kalian catat di buku tulis kalian. Oke? 1. Penggunaan kata usually yang artinya biasanya ya. Jadi teman-teman, usually itu artinya biasanya. Kata keterangan usually digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan atau peristiwa yang dilakukan secara berulang-ulang ataupun perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan atau rutin. Contohnya, kita sebelum pandemi kita berangkat sekolah setiap hari dari Senin sampai Jumat. Nah, itu disebut kegiatan rutin ya. Kamu makan setiap hari, itu juga disebut kegiatan rutin. Jadi, yang kita lakukan setiap hari dan sudah menjadi kebiasaan disebut kegiatan rutin. Untuk menyatakan kebiasaan, kita gunakan pola kalimat simple present tense. Dalam bahasa Inggris itu kan ada 16 tenses. Jadi masing-masing tenses mempunyai kegunaannya masing-masing. Nah, untuk penggunaan kata usually kita bisa menggunakan simple present tense. Jadi, pola kalimat simple present tense berbentuk seperti ini. As plus verb 1 plus s or es plus object or adverb. S adalah subjek yang melakukan pekerjaan. Subjek bisa kita gunakan kata personal, pronoun, atau kata ganti orang. Contohnya, I saya, you kamu, he dia laki-laki, she dia perempuan, it dia untuk benda, we kami atau kita, they mereka. Atau subjek juga bisa noun atau kata benda. Contohnya, table, book, farmer, a soldier, an elephant, a teacher, and etc. Ini bahasa Inggris untuk DLL ya, dan lain-lain. Verb 1 adalah kata kerja bentuk pertama. Kata kerja ada yang berbentuk regular verb dan irregular verb. Regular verb bentuk verb 2 dan verb 3-nya beraturan, hanya ditambahkan d atau id. Jadi teman-teman, dalam bahasa Inggris itu ada 3 macam verb. Verb 1, verb 2, dan verb 3. Penggunaannya di masing-masing tenses berbeda-beda ya. Ada yang menggunakan verb 1, ada yang menggunakan verb 2, ada yang menggunakan verb 3. Nah, untuk simple present tense kita menggunakan verb 1. Ini verb 1.
Dalam kosakata bahasa Inggris ada yang namanya regular verb, yaitu bentuk verb 2 dan verb 3-nya beraturan, hanya ditambahkan D atau ID saja. Jadi misalkan sap, bentuk verb 1-nya. Kalau verb 1 verb 2-nya menjadi accepted dan accepted. Ya, jadi hanya ditambahkan ed saja. Jadi sama seperti verb 1-nya, tidak berubah bentuk. Agree menjadi agreed. Verb 3-nya juga agreed. Ya, teman-teman. Jadi, jika bentuknya seperti ini masih sama dengan verb 1-nya, maka disebut regular verb, ya. Nah, ada juga yang namanya irregular verb. Jadi bentuk verb 2 dan verb 3-nya tidak beraturan. Ya, ada yang berubah, ada yang tidak. Ada yang bad, bite, beaten. Jadi kalau untuk irregular verb, dia bentuk verb 2 dan verb 3-nya tidak seperti regular verb yang hanya ditambahkan D atau ID di belakangnya, ya. Jadi dia bisa berubah bentuk katanya. Contohnya calm, came, calm. Ya, jadi teman-teman sudah bisa bedakan ya, mana regular verb, mana yang irregular verb. Ya, kalau yang regular verb kita mudah ya, tinggal hanya menambahkan D dan ID untuk verb 2 dan verb 3-nya. Bagaimana supaya kita tahu yang mana regular verb dan mana yang irregular verb? Kita harus sering-sering membaca kamus ya, teman-teman. I, you, they, we, dan subjek yang jumlahnya lebih dari 1 menggunakan verb 1 saja, verb 1 murni ya. Example, contohnya, I give you a book. You go to school. We learn about English. They play a game. Tony and Woody eat that candy. Nah, sedangkan he, she, it, dan subjek yang jumlahnya 1 menggunakan verb 1 yang ditambahkan s atau is. Examples, contohnya, she gives you a book. He goes to school. Woody learns about English. It plays a game. Tony eats candy. Nah, kalian lihat ya perbedaannya. Di sini tidak menggunakan s, di sini menggunakan s. Jadi tergantung subjeknya atau pronounnya ya. Objek adalah benda atau sesuatu yang dikenai pekerjaan. Adverb adalah kata keterangan, bisa time, place, atau manner. Adverb of time atau keterangan waktu. Contohnya in the morning, on Sunday, at night. Adverb of place, keterangan tempat. At office, at school. Adverb of manner atau keterangan cara. Softly dengan lembut, slowly dengan lambat, quickly atau cepat. Ya, teman-teman, jadi polanya tadi S plus verb 1 plus S or IS plus objek atau adverb. Nah, jadi kita coba buat kalimatnya ya. S, subjek, misalkan nama orang ya, Budi. Lalu verb 1-nya, Budi misalkan sedang bermain ya, bermain
itu bahasa Inggrisnya play. Nah, untuk Budi sendiri, dia menggunakan kata kerja yang harus ditambahkan s atau is. Ya, play menjadi plays. Lalu kita bisa tambahkan objek. Ya, objek. Misalkan bermain bola, berarti bolanya adalah objeknya. Berarti Budi plays a ball. Ya. Bisa objek saja, bisa juga ditambahkan adverb nanti di belakangnya, bisa juga salah satunya saja ya, bisa objeknya saja atau adverbnya saja. Nah, kata keterangan yang mirip dengan usually adalah always atau selalu, often sering, generally biasanya, habitually biasanya juga. Nah, sekarang kita latihan ya, atau exercise. Lengkapilah kalimat di bawah ini dengan pola simple present tense yang tepat. Contohnya, baby Anna bla 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 cry at night. Nah, kita harus ubah cry-nya ini menjadi bentuk simple present tense. Nah, karena baby Anna menggunakan verb 1 plus s atau is, baby Anna adalah nama orang yang jumlahnya 1 ya. Jadi cry-nya menjadi cries. Lanjut. You usually bla 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 listen to music. Jadi you menggunakan kata kerja verb 1 tanpa kita tambahkan s atau is ya. Jadi you usually listen music. Number 1, Henry usually study his homework in the evening. Jadi Henry ini menggunakan kata kerja yang bentuk pertama atau yang ditambahkan is. Nanti kata study-nya tetap atau kalian tambahkan s atau is ya, melihat dari kata Henry-nya. Number 2, my English teacher always go to school by taxi. Nah, my English teacher tuh kata orang yang jumlahnya 1. Jadi kata go-nya tetap atau ditambahkan s atau is. Number 3, I often play a guitar. Jadi subjek I ini nanti kata kerjanya tetap atau ditambahkan s atau is ya. She often eat a strawberry. Di eat-nya tetap atau ditambahkan s atau is. You fry some eggs. You membuat fry-nya diganti atau tidak. We come to our English course every day. We membuat kata kerja come-nya berubah atau tidak. Johnny and Yoga usually learn a new thing. Johnny and Yoga ya, membuat learn-nya ini berubah atau tidak. He always write a poetry. He membuat kata write-nya berubah atau tidak. 9. It always come lately. It ini membuat kata come-nya berubah atau tidak. 10. They usually make a new building. Nah, jadi kata they-nya ini membuat kata make-nya berubah atau tidak. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.